Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan kami di channel Seman Akhir. Dan pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja, yang tidak pernah ada habis-habisnya, senantiasa memperlihatkan, menyatakan rahasia-rahasia di masa-masa yang akan datang. Untuk senantiasa kita mempersiapkan diri kita, mengikat pinggang kita dengan tali kebenaran, agar kita senantiasa berdiri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus bagi kita para mempelainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam penglihatan ini ketika Tuhan mengingatkan kembali lagi untuk hendak saya harus menyampaikan apa yang Tuhan perlihatkan, dan itu terjadi tepat penglihatan ini pada tahun 2014 yang lalu, di mana Tuhan memberikan suatu penglihatan. Dan memang keadaan saat ini sementara lagi terjadi di berbagai tempat, dan itu mendunia. Berbagai macam rencana iblis memakai para nabi-nabi palsunya untuk diperintahkan ke seluruh dunia agar mereka bekerja untuk menyesatkan banyak orang dan tidak lagi percaya kepada ajarannya sesungguhnya, yaitu ajaran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan memperlihatkan penglihatan ini, dan saya harus menyampaikan bagi kita semua. Tepat pada tahun 2014, saya kurang tahu persis tanggal berapa atau bulan berapa, tetapi ingat pada saat itu, tepat pada tahun 2014 ini, Tuhan memberikan suatu penglihatannya kepada saya, di mana pada malam itu ketika saya dalam keadaan tertidur, nampak roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat. Dan tempat itu saya melihat seperti sebuah jalan raya yang lurus, Bapak Ibu. Jalan raya yang lurus, bahkan jalan itu tidak lebar, tetapi jalan tersebut sangat-sangat sempit atau kecil, sehingga mungkin kalau saya mengukur jalan itu, lebarnya mungkin sekitar 2 orang saja yang bisa berdiri di tepat pada jalan itu. Dan ketika saya melangkah, sementara pada pertengahan jalan tersebut, jalan itu tidak ada belokan atau tidak ada tikungan apapun di sana, tetapi jalan itu jalan lurus saja. Dan keadaan saat itu saya melihat jalan tersebut itu sunyi dan sepi sekali, Bapak Ibu. Sehingga ketika saya berjalan terus, saya berjalan kurang lebih beberapa berapa kilometer dari pertengahan jalan itu, saya mendengar suara Tuhan berkata, "Cobalah anakku, engkau menoleh ke belakang dan melihat apa yang ada di belakangmu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat seperti seorang raja duduk di sebuah kursi raja dengan memakai jubah. Di situ ketika saya melihat raja tersebut, kurang lebih beberapa menit kemudian, lalu saya mendengar suara Tuhan menyampaikan kepada saya, Bapak Ibu, saya melihat raja itu duduk di atas sebuah kursi raja, dan kursi tersebut berada pada jalan raya tadi yang saya sudah lewati, dan itu ada di belakang saya. Sehingga ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat kursi tersebut, raja itu duduk di atas kursi itu dengan memakai baju putih. Dia duduk di atas kursi itu, dan dia seperti orang barat, dia seperti orang asing yang duduk di atas kursi tersebut, Bapak Ibu. Sehingga ketika saya melihat kurang lebih berapa lama kemudian, lalu Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada saya dan berkata, "Anakku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan ketika saya mendengar suara Tuhan berkata demikian kepada saya,
saya terus melanjutkan perjalanan itu dengan dituntun oleh Roh Kudus. Saya terus berjalan dan terus berjalan Bapak Ibu, sampai tepat pada suatu badan jalan. Saya berdiri di situ, lalu tiba-tiba saja seekor merpati putih. Seekor merpati putih ini terbang tepat dari belakang saya, dan lebih duluan terbang melewati saya, dan tepat di depan saya pada arah sebelah kiri jalan itu, merpati tersebut terjatuh di depan saya tepat sebelah kiri. Dan ketika saya hendak merasa kasihan karena burung merpati tersebut, saya tadinya mau tunduk untuk mengambil burung itu, lalu tiba-tiba saja Tuhan memberikan firman yang sama. Anakku, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada akhirnya saya tidak sempat atau saya tidak jadi mengangkat burung merpati putih tersebut, sehingga saya terus berjalan, saya terus melangkah. Ketika saya berjalan dan terus dituntun oleh Tuhan di tengah jalan yang sunyi itu dan jalan yang lurus itu, saya terus berjalan sampai pada tepat ujung daripada jalan itu. Tuhan menyampaikan atau berkata kepada saya, anakku, lihatlah apa yang ada di depanmu, tepat di sebelah kananmu. Lalu saya mengangkat muka dan melihat, Bapak Ibu, saya melihat ada sebuah bukit di sana, dan di atas bukit itu saya melihat ada banyak orang di sana yang sementara berpakaian putih bersih. Mereka telah disertai oleh Tuhan sampai ke gunung itu, dan gunung itu disebut Gunung Kudus, Bapak Ibu. Dan ketika itu saya melihat hal itu, Tuhan berkata, pergilah untuk bertemu dengan mereka dan kamu akan bersama-sama. Dan di situ Bapak Ibu saya melangkah dan maju berjalan menuju arah gunung atau bukit tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari penglihatan ini Tuhan menyampaikan tepat pada awal tadi, Tuhan memperlihatkan ada seorang raja. Dia seperti orang asing yang duduk di sebuah kursi, dan kursi itu terbuat dari kursi raja yang kayu, kursi kayu yang dibuat dan diduduki oleh raja tersebut. Dan Tuhan telah menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi palsu. Bahkan juga burung merpati tadi, kita tahu bahwa apa yang terjadi di mana burung itu tadi jatuhnya bukan di sebelah kanan, tetapi jatuhnya tepat di sebelah kiri jalan itu. Dan ketika hendak saya mengambil burung tadi, di situ Tuhan pun berbicara dengan firman yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 4 hingga ayat yang kelima, tentang mereka akan datang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan Tuhan tetap menyertai saya sampai pada ujung daripada jalan itu adalah bertemu dengan para mempelai lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita melihat bahwa saat ini telah banyak dan muncul sampai ke ujung dunia, mereka telah pergi, yaitu nabi-nabi palsu. Kita harus berawas-awas, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita sementara berjalan dalam perjalanan lurus menuju Tuhan, di jalan yang sempit itu hendak kita gapai keselamatan yang Tuhan siapkan, lalu hal-hal ini muncul. Kita harus nantiasa bertanya kepada Tuhan. Rohnya telah diberikan kepada kita, dan Roh Kudus inilah yang menuntun kita, memberikan kepekaan untuk memberikan bagaimana kita dapat merasakan, mengetahui apakah itu datangnya dari Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan kita dengan mudah untuk memutuskan segala sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan. Saat ini manusia tidak memberikan hal yang pasti, tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memperlihatkan itu. Dia akan menyatakan itu kepada kita. Oleh Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita untuk mengerti apakah hal ini datang dari Allah atau manusia.
Oleh karena itu, mari kita tetap berjaga-jaga terhadap nabi-nabi palsu yang telah diutus ke seluruh dunia. Apa yang Tuhan perlihatkan ini, saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, juga Tuhan menyatakan ini kepada kita semua. Dan mari tetap memegang kebenaran itu dan berjalanlah, carilah, kejarlah pintu yang sempit, jangan pintu yang lebar. Pintu yang lebar berarti kita mau memberikan diri kita senantiasa dikuasai oleh dunia ini. Apa yang kita dapat? Sudah tentu neraka yang kekal. Tetapi mari, kehidupan yang kekal, Gunung Kudus Tuhan ada di sana untuk kita. Harus berada di atas gunung tersebut. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, agar berjalan dan melangkah maju untuk tetap mengiring Tuhan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam zaman akhir.